Halo semuanya, nama saya Sadam Mulyansyah dari BINUSIA 2023, jurusan Business Creation. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan rekan saya yaitu Stefanus akan memberikan informasi ataupun penjelasan mengenai konsep ide kreatif yang kami kembangkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada saat ini. Silakan disimak dan berikut penjelasannya. Pertama, problem atau masalah. Problem atau masalah yang kelompok kami lihat di sini adalah masalah kemacetan. Kemacetan sudah sangatlah parah baik di jalan besar maupun di jalan tol. Kemacetan di jalan besar mungkin terjadi karena banyaknya kendaraan. Kapasitas jalanan mungkin lebih kecil daripada jumlah kendaraan yang ada di jalanan. Terus banyaknya kendaraan berhenti di jalan sembarangan. Kayak misalnya angkot-angkot berhenti di tengah jalan, perbaikan jalan dan lain-lain sebagainya. Kemacetan di jalan tol mungkin terjadi juga karena banyaknya orang belum menyiapkan kartu e-tolnya saat sudah dekat dengan tol. Terus mungkin mesin reader untuk tol rusak dan orang-orang harus berhenti dan melakukan tapping terlebih dahulu, yang dimana itu sangatlah tidak efisien waktu dan lain-lain sebagainya. Untuk solusinya, jalan tol itu selalu dianggap sebagai jalan yang terlancar dan tercepat. Namun kelancaran itu seringkali terganggu dengan adanya kemacetan saat mengantri untuk tapping atau bahkan dalam beberapa kasus ada yang menyebabkan macet total karena ada pengendara yang saldo e-tolnya kurang. Dalam menyikapi hal tersebut, saya bersama dengan rekan saya mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memperkenalkan konsep ide berupa sebuah alat pembayaran tol tanpa tapping. Alat tersebut bernama Automatic e-Toll. Itu merupakan nama sementara untuk saat ini. Alat ini berupa sebuah mesin transmitter kecil yang dapat ditempelkan di dashboard. Cara kerja alat ini yaitu dengan menyematkan sensor pada tiap gerbang tol, yang dimana sensor tersebut akan mendeteksi adanya transmitter di dekatnya dan menarik saldo dari transmitter tersebut. Transmitter hanya akan terbaca oleh sensor jika kecepatan mobil berada di bawah 10 km per jam. Jadi, pengendara tidak perlu lagi berhenti dan membuka kaca untuk tapping e-toll. Konsep ide produk kami ini bisa dibilang hampir sama dengan onboard unit yang dikembangkan oleh PT Jasa Marga. Namun ada perbedaan antara produk kami dan onboard unit, yaitu onboard unit masih menggunakan palang, sedangkan produk kami tidak membutuhkan hal tersebut karena tujuan kami membuat sistem pembayaran tol tanpa berhenti. Dan alasan lainnya tidak menggunakan palang karena jika saldo tidak cukup ataupun transmitter tidak terbaca, maka hal tersebut akan dianggap sebagai tunggakan. Produk kami bisa melakukan top up melalui e-money, sedangkan onboard unit hanya bisa menggunakan kartu dari Mandiri. Itu perbedaan dari produk kami dengan onboard unit. Lalu untuk masalah saldo, alat tersebut dapat di top up melalui aplikasi dengan cara tapping smartphone. Pastikan smartphone kalian mendukung fitur NFC. Lalu pengisian saldo melalui aplikasi dapat ditempuh dalam berbagai opsi seperti dapat di top up dengan bank yang bekerja sama, serta tidak ketinggalan pula e-money seperti GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain. Jika saldo di dalam transmitter tidak cukup, maka hal tersebut akan terbaca sebagai tunggakan biaya. Nah, hal tersebut sudah saya mention sebelumnya dan akan ada notifikasi untuk memberitahu pengguna. Lalu tunggakan tersebut akan otomatis terbayar jika saldo sudah terisi sesuai nominal tunggakan dan harus dibayarkan dalam kurun waktu maksimal 1 minggu. Jika lebih dari 1 minggu tidak dibayarkan, maka akan ada sanksi berupa penambahan nominal tunggakan. Lalu selanjutnya mengenai kelebihan dari produk ataupun ide kami. Yang pertama itu adalah efisiensi waktu karena tidak perlu lagi mengantri. Lalu yang kedua itu praktis karena kita tidak perlu lagi ribet untuk membuka kaca lalu tapping. Lalu yang ketiga, tidak perlu takut jika saldo tidak cukup. Alasannya sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu yang keempat, tidak adanya kontak fisik karena melakukan tapping di gerbang tol. Hal ini sangat
berguna pada masa pandemi seperti saat ini karena tidak adanya sentuhan langsung dengan mesin tapping yang ada di lubang tol, yang dimana mesin tersebut digunakan bersama-sama oleh banyak orang. Lalu ide atau produk kami ini tidak luput dari kekurangan. Kekurangannya itu antara lain wajib menggunakan aplikasi. Bagi sebagian orang hal ini masih dirasa sulit bagi mereka, seperti orang-orang tua dan orang-orang yang minim pengetahuannya dengan teknologi, seperti orang-orang desa. Lalu butuh waktu adaptasi agar masyarakat terbiasa menggunakan metode semacam ini, karena tidak mungkin orang-orang akan langsung berpindah ke produk yang baru atau metode yang baru. Yang kelima, audiens dan cara meyakinkan. Pertama, audiens. Audiens itu adalah kelompok orang yang telah kami targetkan untuk memakai dan menggunakan produk kita. Audiens yang kelompok kita tuju itu adalah semua orang yang mempunyai kendaraan beroda 4 atau lebih yang menggunakan jalan tol, karena produk kami hanya berguna untuk di jalan tol saja. Kedua, cara meyakinkan audiens bahwa produk kami bagus adalah dengan cara sebagai berikut. Pertama-tama, kita pasti akan menaruh iklan produk kita seperti menaruhnya di iklan TV, billboard, medsos, dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah menaruh iklan, pasti lama-kelamaan makin baik orang yang tahu produk kita. Seiring berjalannya waktu, kami yakin bahwa produk kami akan dipakai karena lebih efisien dan lebih praktis dibandingkan kartu e-tol biasa. Lalu yang terakhir itu adalah cara penggunaannya. Yang pertama yang harus kalian lakukan itu mendownload aplikasi otomatis e-tol pada smartphone kalian. Aplikasi ini untuk media pembayaran dan informasi. Jadi segala macam bentuk pembayaran dapat dilakukan pada aplikasi tersebut dan segala informasi yang kalian butuhkan dapat diakses pada aplikasi tersebut. Lalu yang kedua, masukkan data diri beserta nomor rekening jika memilih pembayaran melalui bank. Pastikan data diri kalian dan rekening itu benar. Lalu yang ketiga, daftarkan akun e-money seperti GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain jika ingin melakukan pembayaran melalui e-money. Lalu yang keempat, jika sudah melakukan top up pada aplikasi, lalu tempelkan smartphone ke transmitter untuk memasukkan saldo atau memindahkan saldo. Pastikan NFC pada smartphone aktif agar dapat terhubung dengan transmitter. Transmitter akan berbunyi jika saldo berhasil masuk. Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai konsep ide kreatif kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.